Kompas Pagi dengan pantauan arus lalu lintas balik Lebaran 2025 yang sudah akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Ardi Praseno di kawasan Cawang, Jakarta. Ardi, dapat dijelaskan apakah terpantau ramai di tol dalam kota Jakarta dan sekitaran Cawang, yakni di Jalan MT Haryono dan Gatot Subroto? Ya, Edwin dan juga saudara, saat ini posisi saya sedang berada di pinggir Jalan MT Haryono atau di lokasi yang berseberangan dengan ruas tol dalam kota, dan bisa kita lihat pada pagi hari ini kondisi di ruas tol dalam kota memang terlihat cukup ramai lancar begitu, dan memang kita tahu prediksi arus balik pemudik itu sudah lewat pada Minggu dan Senin hari kemarin, sehingga tak banyak pemudik yang tiba pada dini hari Selasa pagi ini. Namun kita masih bisa melihat satu atau dua kendaraan dari pemudik yang masih melintas di ruas tol dalam kota. Kendaraan pemudik ini juga terdiri dari barang-barang bawaan yang ada di atas dari kendaraannya begitu, dan memang tol dalam kota ini terpantau sudah saya pantau sejak Senin malam kemarin. Memang tidak terlihat lagi adanya kemacetan yang ada di ruas tol dalam kota begitu, dan memang kita tahu juga masyarakat bagian besar pemudik sudah banyak yang kembali ke Jakarta begitu, dan memang Kak Korlantas sendiri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan sejak Senin 7 April sore tercatat ada sekitar 1,6 juta pemudik telah kembali ke Jakarta dari prediksi 2,2 juta pemudik yang nantinya akan kembali ke Jakarta, dan itu sekitar 70% pemudik sudah kembali ke Jakarta. Dan kondisi ruas tol dalam kota yang cukup lancar saat ini juga salah duanya adalah hasil rekayasa petugas kepolisian yang memberlakukan one way nasional yang diterapkan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selain itu, petugas juga sempat memberlakukan kontraflow dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 36 menuju Jakarta begitu, sehingga kendaraan yang masuk ke arah Jakarta melalui tol dalam kota ini cukup terurai begitu, sehingga tidak terjadi kemacetan yang bisa saja terjadi hingga dini hari ini begitu ya, Edwin. Baik, Ardi, terima kasih atas laporan Anda yang melaporkan langsung dari kawasan Cawang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ingin lihat pantauan dari CCTV NTMC Polri, di mana pada layar kaca Anda sekarang, saudara, sudah ada 4 titik yang terpantau. Mulai dari kiri atas, yakni JPO Kuningan, Jakarta Selatan, dan kanan atas, Pospol Jomin Purwakarta, kiri bawah, Pospol Induk Brebes, dan kanan bawah, Pospol Cilenyi, Bandung. Dapat kita lihat di sebelah kiri atas, saudara, kita melihat dari lalu lintas di JPO Kuningan, Jakarta yang terpantau lancar. Di sana belum padat kendaraan karena memang melihat kondisi lalu lintas yang mayoritas pada hari kerja memang baru dipadati mulai pukul 6 pagi hingga waktu masuk kerja. Jika kita lihat di sebelah kanan atas, di Pospol Jomin Purwakarta juga terpantau lancar, sudah ada sedikit terlihat sejumlah kendaraan yang melintas, namun memang belum padat dan didominasi oleh kendaraan roda 4 pun, tapi tidak luput dari kendaraan roda 2, saudara. Lalu untuk di sebelah kiri bawah, saudara, kita bisa lihat Pospol Induk Brebes. Pospol Induk Brebes kurang lebih mirip seperti di Pospol Jomin Purwakarta. Memang tidak terjadi kepadatan yang signifikan, tetapi laju kendaraan kecepatannya cukup tinggi dan sejumlah kendaraan melintas dengan lancar di sana.
Berikutnya di sebelah kanan bawah, Saudara, Pos Pol Cileunyi Bandung terpantau masih sepi dikarenakan aktivitas warga belum dimulai pada pukul 4 hingga 5 pagi, namun akan segera berangsur meningkat pada pukul 6, 7 pagi. Seluruh pantauan lalu lintas yang Anda lihat sekarang merupakan CCTV dari NTMC Polri, dan memang jika dilihat dari keseharian, warga yang memang melintas di sejumlah titik ini baru akan mulai beraktivitas secara signifikan nantinya, mulai pukul 6 pagi hingga 7 pagi dan terus berangsur semakin ramai hingga ke siang hari. Karena memang kita tahu kalau hari efektif untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, sejumlah sekolah menerapkan baru akan dimulai pada hari ini. Beberapa sekolah memang sudah kemarin, namun untuk beberapa kantor juga masih sejumlah kantor menerapkan work from anywhere yang memungkinkan mereka untuk bekerja dari mana saja. Saudara, informasi lain, pada Senin malam kepadatan arus kendaraan masih terjadi di ruas arteri nasional Sukabumi Bogor. Kendaraan yang didominasi roda 4 masih mengular dari Simpang Ratu Cibadak menuju Jakarta. Kendaraan yang melintas merupakan wisatawan yang akan pulang menuju Jakarta. Titik keramaian terjadi di Simpang Ratu hingga 2 km. Sementara lajur kendaraan masih padat merayap di titik Cibadak. Dari pantauan udara, Saudara, keramaian kendaraan yang didominasi pemudik lokal dan warga yang berwisata masih terjadi di ruas jalan arteri nasional Sukabumi Bogor. Titik kepadatan terjadi di Simpang Ratu Cibadak, di mana pertemuan dua lajur kendaraan dari arah kota Sukabumi dan arah pantai Palabuhan Ratu menuju Jakarta. Sementara itu, kemacetan terjadi karena penyempitan jalan dari yang 2 lajur menjadi 1 lajur. Arus kendaraan pun padat merayap. Polisi masih menerapkan buka tutup lalu lintas di Simpang Ratu Cibadak hingga eksit tol Parung Kuda. Kemacetan panjang arus balik Lebaran ini terjadi di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kendaraan menuju arah Tasikmalaya, Bandung sempat tak bergerak mulai dari Gentong bawah hingga perbatasan Tasikmalaya, Garut. Arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dan sekitarnya tersendat mulai dari Gentong bawah hingga perbatasan Tasikmalaya, Garut. Kemacetan mengular hingga sekitar 10 meter, di mana kemacetan pada jalur Gentong dipicu penyempitan jalur. Ketika memasuki Gentong bawah, kendaraan dari Tasikmalaya dibuat menjadi 1 jalur. Faktor kemacetan lainnya di jalur Gentong adalah banyaknya kendaraan tidak kuat menanjak di kawasan tanjakan Gentong. Akibatnya kelancaran arus menjadi terganggu karena terjadi pelambatan laju serta adanya kendaraan yang menepi akibat gagal menanjak. Selain itu, kemacetan di jalur Gentong ini diperparah banyaknya kendaraan pribadi yang mogok di tanjakan terjal Gentong. Akibatnya kelancaran arus lalu lintas menjadi terhambat. Untuk mengurai kemacetan, polisi dari Polres Tasikmalaya Kota terus melakukan penjagaan dengan melakukan rekayasa arus lalu lintas one way parsial. Saudara, kemacetan panjang juga terjadi di jalur arteri dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah di Simpang Pemuda Kota Cirebon pada Senin malam. Imbas penerapan sistem one way untuk kendaraan pemudik arah Jakarta. Kepadatan ini terjadi karena intensitas kendaraan seperti truk dan bus yang melintas arteri Pantura dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah meningkat drastis. Mereka tidak dapat masuk tol Trans Jawa dari kilometer 70 di Cikampek Utama ke kilometer 414 tol Kali Kangkung. Akhirnya kendaraan besar melalui jalur arteri Pantura bersama dengan kendaraan lainnya hingga terjadi kemacetan. Panjang dari arah Cirebon, nggak boleh naik tol, harus lewat bawah. Oh, nggak boleh masuk tol ini? Ya. Berapa jam tadi? Dari sore?
Dari jam 4 saya kena macet. Jam 4? Ya. Dari mana mau kemana itu? Ini saya dari Jakarta mau ke Bali. Masih soal arus balik lebaran, saudara, sebanyak 51.000 penumpang kereta api tiba di Jakarta kemarin. Berdasarkan data dari KAI Daop 1, sementara tercatat sebanyak 51.000 penumpang kereta api tiba di Jakarta. 19.000 penumpang setidaknya tiba di stasiun Pasar Senen, sisanya turun di sejumlah stasiun di wilayah KAI Daop 1, seperti Gambir, Jatinegara, Bekasi, Karawang, Cikarang, hingga Cikampek. Arus balik libur Lebaran 2025 masih terlihat di stasiun Gambir hingga Senin malam. PT KAI Daop 1 mencatat 16.000 penumpang tiba di stasiun Gambir. Peningkatan kedatangan penumpang kereta di stasiun Gambir sudah mulai terjadi sejak tanggal 3 April, saudara. Sementara itu, PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan total 88 perjalanan kereta api jarak jauh untuk memenuhi arus balik libur Lebaran 2025 di hari ke-6 setelah Lebaran. Arus balik penumpang bus di Terminal Kampung Rambutan mulai menurun. Penurunan terjadi sejak 5 hari setelah Idul Fitri. Hingga Senin malam, suasana kedatangan penumpang arus balik di Terminal Kampung Rambutan sepi. Jumlah arus balik pemudik menurun sejak siang kemarin, saudara. Penurunan terjadi setelah melewati puncak arus balik pada 4 hari setelah Idul Fitri, di mana pada puncak arus balik tercatat 12.169 penumpang yang tiba di Terminal Bus Kampung Rambutan. 7 hari setelah Lebaran, suasana Terminal Bus Kalideres Senin malam tampak lengang. Sejak puncak arus balik hari Minggu kemarin, eskalasi kedatangan berangsur menurun. Sejak sehari setelah Lebaran hingga Senin malam, sebanyak 23.540 orang pemudik telah kembali ke Jakarta melalui Terminal Bus Kalideres. Sementara dari moda transportasi pesawat, saudara, Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang hingga Senin malam masih dipadati para pemudik yang menggunakan pesawat. Namun karena padatnya jumlah penerbangan pesawat dan faktor cuaca membuat sejumlah penerbangan terlambat atau delay. Tercatat penumpang yang terlambat berasal dari Manado, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan juga Denpasar. Arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih terpantau ramai lancar. Kendaraan pemudik dari arah tol Trans Sumatera terus berdatangan meski sejumlah dermaga tak terisi penuh. Meskipun jumlah kendaraan cukup banyak, situasi di area pelabuhan tetap terkendali dan tidak terjadi penumpukan yang berarti. Pemudik langsung diarahkan ke dermaga untuk menyeberang menuju Merak. Beberapa area dermaga terlihat tidak terisi penuh seperti hari-hari sebelumnya, di mana hal ini menunjukkan adanya penurunan volume kendaraan dibandingkan puncak arus balik sebelumnya.